Haleluya semuanya. Shalom, kalian diberkati. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang sudah bangkit. He is alive for you and me. Saya sangat bersuka cita. Saya waktu itu bilang sama sharing sama Ko Arif. Saya bilang seperti ini kita mengalami sesuatu yang baik. Saya juga encourage semua daripada kita semuanya. I welcome everyone di sini. Mungkin ada yang baru pertama kali datang ataupun yang sudah sering datang di sini nggak apa-apa. Dan juga I welcome everyone yang online saat ini. Saya mau katakan bahwa kita patut bersuka cita waktu saat kita mengalami kebaikan Tuhan. Jangan kalian malu-malu lagi untuk tidak bersaksi. Amin. Karena kita terlalu banyak yang namanya mendengarkan kabar buruk saudara. Saya bilang sama Ko Arif, saya bilang kita harus bersaksi. Ayo Ko Arif banyak banget, saya tahu dia banyak banget kesaksian. Ini mungkin sebagian kecil dari apa yang dia alamin. Tapi biarlah daripada kita, saya tahu di sini kalau misalnya kita mengalami kasih Kristus, itu ada yang sangat natural ya. Kemarin saya ikut HO gabungan, mana yang ikut HO gabungan? Coba angkat tangannya, saya diberkati dan saya mau ajak semuanya di sini. Karena kita di sini sekarang online HO gabungannya. Jadi kalian gak perlu bermacet-macet ria. Ya, amin. Saya juga gak setiap minggu, tapi saya udah bilang Tuhan saya mau mulai komit Tuhan. Karena kenapa? Karena saya yang diberkati saudara. Amin. Saya yang diberkati. Waktu kalian sharing katanya waktu kita menerima kasih Kristus itu namanya something natural, something normal dan otomatis itu keluar saudara. Keluar. Amin. Waktu kita yang namanya dikasihi. Kalau misalnya wanita, kalau gereja itu kan wanita ya. Kalau wanita itu dikasihi terus sama suaminya. Dibilang sayang kamu cantik. Kamu benar-benar luar biasa. Kita berbuat salah pun it's okay, you are perfect in my eyes gitu ya. Kayaknya gimana ya jadi cewek ya? Kayaknya pengen ngapain gitu ya. Maksudnya pengen ngapain, ingin memberikan sesuatu. Lili udah ketawa aja dia. Kayak pengen ngapain, dia pengen memberikan kembali. Kita seperti waktu gereja Tuhan mengalami kasih Kristus. There is no matter what. Ada saatnya kita sebagai gereja Kristus itu ingin memberikan sesuatu. Ingin melakukan sesuatu, ingin melayani, kalian ingin spend time, kalian ingin commit to do something for the church. Kenapa? Karena kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, you wanna give something, whatever you have. Sebenarnya hari ini tuh benar-benar saya yakin banget. Begitu banyak berkat, sampai waktu kita ngomong kita mau kesaksian aja, iblis itu gemetar saudara. Iblis itu gemetar. Kalian tahu gak, ketakutan. Kalau bisa hari ini semuanya komputer mati dan segala macam gak bisa online. Mungkin kalian yang online hari ini bingung kenapa kok lama gitu ya. Ada sedikit teknis dan kadang-kadang seringkali memang kita mengalami here and there kesulitan-kesulitan masalah teknis. Tapi yang namanya kabar baik itu tidak bisa di stop saudara. Kabar baik itu tidak bisa di stop. Kalian mau stop di sini pun kita akan bikin IG live. Oke. Okay? Lu mau stop besok gua bikin Zoom meeting. Ya. Bagaimanapun kita bisa bikin WA video call, whatever it takes. Apapun itu. Tapi saya bersyukur di sini kita sebagai satu gereja. Satu gereja. Can you believe it? Satu gereja. Here 2021 ada gereja GBC God's Beloved Church in Jakarta. In Jakarta, preaching the good news, it's only by God's grace, I can tell. Amin. Waktu pertama kali kita GBC 2013, I still remember. Maksudnya waktu itu saya mau sharing sedikit gitu ya. Saya ingat banget gitu. Waktu itu, Cipingling peluk saya ya. Dia bilang, terima kasih that you started a church. Actually it's not me. It is not me. It is God himself. Karena saya tahu Tuhan itu to see a man like Ko Arif, Cipingling gitu ya. In my church and everybody else in this church. Dia sedikit lebih senior dari saya. Beda 2 tahun lah, beda tipis ya Ko Arif ya. Haleluya, kita sama-sama lah ya. Kita masih muda. To see him and his family coming to my church, datang ke gereja kami, datang ke GBC itu adalah suatu luar biasa.
Bukan karena dia kenapa-napa, bukan karena dia, tapi karena saya tahu spirit in him. His spirit, God's spirit in him. Dan saya tahu di sini Tuhan berikan jemaat-jemaat yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang luar biasa. Benar-benar saya kalau ditanya, kalian pengembalaan di GBC berat enggak? Saya bisa bilang tidak berat sama sekali saudara. Tidak berat sama sekali. Adalah kesukaan buat saya ada di sini. To share the good news with you all. Untuk melihat kalian bukan hanya berdiri loh. Kalian jatuh pun saya lihat. Tapi bersama-sama Kristus kita kuat saudara. Amin. Dan saya tahu saudara. Waktu kita lihat Kristus. Gak ada pentingnya Cilita. Gak ada pentingnya Pastor Yudi. Gak ada pentingnya yang lain-lain. Gak ada. Because of what? Because Jesus did. Karena dia sudah melakukan segala-galanya. Orang banyak bilang, your church itu siapa yang sponsor? Yang sponsor benar-benar 100% ya Tuhan Yesus. Sampai detik ini saya bisa bilang 100% ini pekerjaan Tuhan. Kalau kalian mengandalkan saya, kita berempat pastor dan semua leaders, I can tell you akan selesai. GBC selesai. Dari tahun pertama pun udah selesai. Mungkin ya. Apalagi jangan kalian pikir keuangan kami. No, up and down. Bisa ada. Kalian kalau bayangkan ya, kalau kalian mengandalkan keuangan saya dan semua yang ada di sini. Saya rasa minggu ini saya bisa kebaktian di sini, minggu depan mungkin gak ada karena duitnya kurang. Mungkin. But not in GBC because of what? Because Jesus supplied everything. Kayak misalnya tadi dibilang supplied everything. Waktu Ko Arif tadi bilang rumah datang dalam nama Yesus. Dia gak tahu nunggunya berapa tahun. Dia gak tahu, tapi dia percaya di alam roh bahwa itu akan datang. Kemarin waktu dibilang Pastor Yudi bilang katanya gini, oh kalau kita memang sebenarnya Adam itu mati, tapi dia itu 1 tahun itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Dalam hati saya jangan sampai gitu Tuhan. Kalau saya punya janji ntar Tuhan ya udah 1 hari lagi. 1000 tahun baru kejadian mah bahaya itu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu kita lihat ya. Kita lihat perjalanan kita. Yang penting ya saat ini ya kalian itu hidupnya bagaimana? Are you blessed? Are you blessed? Firman Tuhan itu memberikan satu efek gak dalam kehidupan kalian? Percuma kita preaching, percuma ada siapapun yang preaching di sini. Kalian mau manggil the best preacher ever ya di seluruh dunia, pengkhotbah siapapun. Kalau itu kalian tidak mengalami firman Tuhan, 0 saudara. 0 saya bilangin. Kalau kalian tidak mengalami yang namanya kebangkitan di dalam Kristus, kita 0. Tapi dia sudah bangkit. Tapi amazingnya dia itu mau datang lagi, balik lagi. Hari ini saya punya khotbah, saya akan make it very short. Very short, karena khotbah saya sebenarnya pendek-pendek selalu. Judulnya, ada judul lagi. Haleluya, it's a miracle, satu mujizat. Judulnya apa tau gak? Tuhan bilang, what kind of conversation is this? Wah ditanya, what kind of conversation is this? Bahasa gaulnya, what are you talking about? Yeah. Lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Tadi salah satunya kesaksian ada lagi yang dibilang tadi ya. It's so powerful in our mouth. It's so powerful. Benar-benar luar biasa loh. Apa yang kita ngomong, apa yang kita keluarkan. Hati-hati saudara. Saya bilang Tuhan waktu saya dengerin itu saya bilang ajarkan saya Tuhan. I wanna learn. Jadikan saya Tuhan, muridmu Tuhan. Saya mau dengar Tuhan. Amin. Nah itu nanti kita baca pelan-pelan. Mungkin saya akan bikin seperti ini. Lukas 24. Lukas 24 kita akan baca mengenai waktu perjalanan ke Emmaus. Ada 2 murid ya. Bisa kita mungkin pelan-pelan hama beberapa poinnya. 24 ayat 1. Bahasa Indonesianya aja ya kita hari ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini ya keren banget ya, dari sini aja kita dapat something loh saudara. Dibilang di sini pagi-pagi benar, katakan pagi-pagi benar. Yesus itu dia melakukan sesuatu in advance. Jangan lu pikir lu tuh lebih cepat dari Tuhan. No,
Kan dibilang kan, saya akan mengalami penderitaan, akan diserahkan, disalibkan dan akan pada hari ketiga dia bilang apa? Bangkit. Hari ketiga itu hari Minggu, saya ngerti. Tapi kan Minggu itu ada 24 hours. Dari pagi sampai malam, 24 jam. Saya tanya Tuhan, kenapa mesti pagi-pagi? Benar saudara Tuhan. Karena dia mau datang lebih dulu daripada kalian. Dia mendekati, dia melakukan yang dia bangkit dulu. Just to make sure you believe. Because he knows, dia tahu banyak orang-orang di GBC pun saat ini yang masih belum percaya, termasuk saya. Banyak orang-orang Kristen yang masih tidak percaya dengan yang namanya janji Tuhan. Dia katakan saya akan bangkit hari ketiga, tapi orang masih gak percaya. Siapa itu gak usah tunjuk tangan? Saya juga tunjuk tangan, saya tahu itu. Saya tahu bagaimana how to unbelieve your life, to unbelieve his promise. Saya tahu bagaimana tidak percaya akan yang namanya janji Tuhan. Jangan kalian pikir Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, Pastor Gard, semua depannya pastor, pokoknya kebal, imun, udah divaksin soalnya mereka. Divaksin apa? Divaksin mereka akan selalu percaya, selalu di atas terus gitu. No. Kalau kalian tahu betapa kita pernah struggle dengan yang tidak percaya dan pernah kita protes sama Tuhan. Semua pun pernah. Amin. Tapi dia pagi-pagi benar, ini sangat-sangat beruntung banget kita Tuhan datang. Waktu pagi-pagi benar kita datang, orang wanita itu datang membawa rempah-rempah. Dia tidak mendapati lagi Tuhan Yesus. Dia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dia telah bangkit. That is amazing. Mestinya kan kita pikir ya, kalau udah lihat nggak mati gitu, nggak ada Yesus gitu, mesti udah percaya dong. Oh iya, ingat gak lu? Tuhan Yesus ngomong 3 hari lagi bangkit. Lu ingat gak? Cewek-cewek ngerumpi gitu kan 3 cewek nih. Wih, lu ingat gak kan dia udah bilang. Dia kan pasti gitu percaya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilau, ini malaikat ya. Mereka sangat ketakutan. Dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kalian kalian ini mencari dia yang hidup, Yesus? Kita itu sebagai status kita the resurrected one. Kenapa kalian cari justru di tempat orang mati? Yesus itu telah bangkit. Mengapa kalian masih ngomongin yang ada di dunia ini? It's okay to listen to the news. It is okay. Tapi it is not okay kalau kita sebagai anak-anak Tuhan percaya apa yang dipercaya oleh dunia. Gabruk semuanya. Buak. Aduh sakit cerita. Me too. But this is the word of God. This is the word of God. Kenapa kalian mencari Yesus dia yang hidup di antara orang mati. Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Malaikat Tuhan ingetin, lu inget gak dulu di Galilea? Kan dia bilang dia udah bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baru ingat nih. Siapa yang di sini sering amnesia? Yes, kita sering amnesia. Terutama waktu duit cekak. Gak ada duit. Pas-pasan kita punya hak kayaknya untuk menjadi amnesia. Waktu kita difitnah, waktu kita mengalami namanya hidup gak enak. Itu kayaknya kita punya hak gitu langsung. Oh iyalah, Tuhan mana gitu. Kayak punya hak kita untuk menjadi lupa. Padahal itu sama sekali kita tidak punya hak. Karena kenapa? Status kita nggak tergantung dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Itu loh, status kita nggak ada hubungannya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada siapa? 11. Ini orang 11, murid-muridnya tidur, bangun, ngorok semua bareng Yesus. Semuanya bareng Yesus. Dia ngelihat mata buta dicelikan. Dia ngelihat orang lumpuh berdiri lari. Semuanya dia lihat loh. Semua dia lihat yang namanya all the miracles. You can think of. Bahkan orang mati.
Dibangkitkan juga dia lihat. Lepra, apa tuh? Kusta, saya selalu ngomongnya lepra. Kusta itu disembuhkan benar-benar tahir saat itu juga. Can you imagine gitu loh. Orang tahir saat itu juga kan ngelihat gitu yang tangannya putus. Udah tinggal sedikit jarinya terus mulai tumbuh gitu. It's scary man. Scary banget loh. Tapi udah ngelihat begitu aja ya. Dia bilang nih, baca nih denger ini. Menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Terusin ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala dan Yohana dari Maria ibu Yakobus. Ini yang dikasih pertama kali ditunjukkan oleh Yesus akan kebangkitan. Dia menampakkan diri kepada siapa? 3 wanita. Kalian mungkin udah dengar banyak versi kenapa wanita atau pria. Saya di sini nggak mau ngomong pria atau wanita. Cuma saat itu wanita itu kan sangat di bawah. Kenapa Tuhan selalu mau pakai yang kecil, yang tidak dipercaya oleh masyarakat mungkin. Karena dia wanita, dia siapa sih? Siapa? Tapi Tuhan selalu interested, dia selalu tertarik dengan yang kecil saudara. Bukan size tubuhnya kecil, karena kalau saya size-nya gak kecil. Tapi Tuhan mau kasih pakai orang-orang yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja. Kalau kalian itu udah harus menunjukkan kalian harus luar biasa baru dipakai Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus akan ketutupan saudara. Karena kalian dulu yang muncul. Tapi kalau kita dari seperti biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau pakai. Terusin ya. Jadi yang dipakai itu perempuan. Jadi Tuhan itu memang attracted to the small ones. Dia itu memang tertarik dengan orang-orang yang minus. Kalau kalian merasa aduh saya kalau ke gereja belum tentu diterima oleh gereja karena saya misalnya second class. Kalian mungkin banyak kegagalan dalam hidup kita. Ya, dia mungkin, saya dulu sekolah aja gak selesai. Pekerjaan saya selalu banyak di lay off. Banyak kegagalan dalam saya punya bisnis. Mungkin bisnis saya selalu dulu mungkin mengalami kebangkrutan, kegagalan dan sebagainya. Di dalam keluarga pun saya seperti dibuang. Karena saya itu udah gak dianggap sebagai anak mungkin. Karena kalian mungkin gak ada bagus-bagusnya lah dalam hidup kalian. Hey! You are qualified. You are qualified. Saya bisa percaya itu. Karena kenapa? Saya lihat di Alkitab. Kalau kalian lihat semua ya, murid-murid Kristus juga, ya orangnya, ya you can tell lah. Maksudnya bisa dilihat satu nelayan, ya kan banyak nelayan. I mean like orang-orang seperti ini kan sebenarnya jangan kalian pikir harus menjadi baik dulu. Kalian datang kepada Tuhan itu dari keadaan, justru saya datang kepada Tuhan waktu saya broken. How about you? Come to Jesus while you are broken. While you are so hopeless. Kalian kalau saat ini gak ada harapan, datang kepada Kristus. Karena dialah pemberi harapan itu, dialah harapan itu. Nah, tadi perempuan itu yang pertama yang tadi ya. Tuhan itu pakai perempuan karena he is attracted to the small ones, to the minus one. Oke? 11, tetapi bagi mereka perkataan, dia kan memberitahukan kepada rasul-rasul. 11 didengerin, keren. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Gue kalau jadi wanita ya gue bilang sama Tuhan, lu jangan pakai gue. Jangan pakai gue, ntar semua orang bilang omong kosong. Enak apa bilang omong kosong? Cilita kamu ngomong omong kosong gitu, sakit loh. Sakit gak? Pernah gak kalian dibilang, lu ngomong omong kosong, gue gak percaya sama lu. Iya pastilah, gak enak gitu. Dibilang, tapi ini yang bilang omong kosong siapa? Rasul. Memberitahukan kepada rasul-rasul terus udah gitu dibilang katanya omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu ya udah pasti. Tapi Tuhan mau lo take time. It's okay to use the women. It's okay to use the little ones, the outcasts. It's okay kalian misalnya gagal dalam pernikahan pun it is okay I can still use you. Kalian gagal dalam hal misalnya saya kok jomblo terus belum punya pacar. It is okay I can still use you. Kalian mungkin gak naik kelas, mungkin dalam sekolah kalian selalu gagal. Kayak selalu dibuntut terus gak pernah yang namanya punya performance. It's still okay I can still use you. I can still use you. Lu bangkrut it's okay I can still use you. Saya punya debt banyak utangnya. It's okay I can still use you kata Tuhan. In the meantime, I will make you rich and I will make sure your debt is paid. Semua utang-utangmu akan terbayar. Haleluya, amin. 12, sungguh pun demikian Petrus bangun. Tapi Petrus dia tetap bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Dia pergi ke sana. Nih ya by the way Petrus bukannya lari, oh ya gue percaya, gue mau. Bukan, dia cuma mau make sure
it's really empty. This is the condition of, ini kondisi orang-orang setelah Yesus dibangkitkan loh. There is gonna be a lot of major unbelief. Bukannya lagi satu secret, bukannya satu rahasia. Jadi jangan kaget kalau kok lu gak percaya gitu. Ya udah, it's common. Common practice di setiap, bahkan orang-orangnya semua saat itu pun rasul-rasul tidak percaya. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi? Bingung saya, Petrus masih nanya apa kiranya yang telah terjadi. Saya baca ini tuh sebenarnya agak bingung, tapi bersamaan waktu saya juga mengalami yang namanya pewahyuan dan pertobatan bahwa saya itu juga seperti itu seringkali. Waktu yang namanya kita punya janji Kristus itu belum terjadi dalam hidup kita, apa yang kita pikirkan? Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan hidup gue? Hah? Kenapa gue bisa gagal? Why? Gue udah pergi ke gereja loh, gue udah pelayanan. Kayak kita itu punya kelayakan untuk dapat berkat Tuhan. Kalian tahu gak kalian punya masa depan tuh sebenarnya masuk tuh yang namanya liang kubur. Kalian tuh mati, saya itu sama kalian tuh semuanya mati. Kita tuh tidak punya harapan, tapi Tuhan kasih harapan, bukan hanya dia memberikan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Amin. 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah jadi ada 2 dari murid-muridnya pergi balik kampung, pulang kampung. Padahal waktu itu udah dibilang gak boleh pulang kampung loh. Tapi dia tetap pulang kampung. Tapi waktu itu bukan karena COVID, pulang kampungnya gak boleh karena kenapa? Karena Tuhan bilang hari ketiga gue bangkit. Bro, gue bangkit hari ketiga. Lu jangan pulang kampung dulu. Tapi dia pulang kampung toh. Pulang kampung dia ke Emmaus. 2 orang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saya gak tahu itu dia kampungnya apa bukan, tapi dia pergi. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka ngobrol, ngerumpi ya kan. 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara aku berjalan? Maka berhentilah mereka dengan murab. This is the preaching. Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? What are you talking about? Tapi yang saya melihat bahwa Yesus itu dahsyat. Dia itu, kan dia sebenarnya tahu ya, dia itu adalah Allah dari masa lalu kita. Dia masa present kita dan juga dia adalah Allah masa depan kita. Dia Tuhan yang ada di masa depan kalian loh. Tapi dia kok mau ya balik-balik cukup gitu. Balik ke dalam kehidupan kita saat ini. Kalau saya jadi Tuhan, saya udah tahu yang masa depan. Saya malas kadang-kadang ngeliatin yang ini balik lagi. Tapi dia mau loh mendatangi pada saat kita kenapa? Bukan pada saat kita glory haleluya Tuhan Yesus bangkit dan percaya semua. Dia bisa kan bangkitnya di situ aja, datangnya baliknya pas waktu Yesus datang aja. Pas semua muridnya udah percaya aja. Itu baru celebrate bareng-bareng Tuhan. No, dia datang justru pas saat kita tidak percaya. Dia bilang, what are you talking about? Apa yang kamu percakapkan? Aduh saya kok kayaknya pandemi ini sulit bener ya. Apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu percakapkan? Kok kayaknya Tuhan saat ini kurang ya saya mengalami kebaikan Tuhan. Pandemi ini berat banget buat saya. Apa yang kau percakapkan? Kok kayaknya saya ini janji Tuhan yang udah 20 tahun, 15 tahun selama ini belum kejadian ya. Apa yang engkau percakapkan kata Tuhan. Tapi dia ngomongnya gak kayak saya marah-marah. Dia baik-baik ngomongnya. Apa yang kau percakapkan? Dia berjalan bersama-sama dengan mereka. Ia berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia gak tinggalin yang gak believe. Tapi dia berjalan bersama-sama. Dia tanya, bagaimana apa yang kau percakapkan? 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Mata mereka kan waktu itu ditutup kan. Tidak bisa mengenal itu Yesus. Dalam hati saya, kenapa ya Tuhan kok gak bisa ya? Ya pasti gak bisa lah. Orang kalian frekuensinya beda sama Tuhan. Mana bisa ngelihat waktu kita so negatif. How can we say God? Kalau gak kita mulai dengan sesuatu yang kita mulai katakan, God is good. I give thanks. Itu yang mulai kita perkatakan, itu yang kita bisa mulai melihat Tuhan.
Ya pasti dia tidak bisa melihat Tuhan karena dia tidak percaya. Dia mulai ngoceh, kenapa ya kok kayaknya gue pikir tadinya Yesus ini. Itu dia loh sebenarnya, jadi gue punya my savior, penyelamat. Tapi ternyata enggak. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kau percakapkan sementara aku berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terus dia marah-marah loh. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? By the way, jadi Kleopas ini bukannya dia udah pertama nggak tahu ya. Itu siapa ya, dia nggak bisa ngeliat Yesus. Yang kedua, dia mulai khotbahin Yesus mengenai siapa? Mengenai Yesus. Lu nggak tahu Yesus gini. Udah kayak orang paling jago sendiri. Kadang-kadang kita in our life ya, sering banget loh. Kamu gak tahu ya Tuhan, kamu gak tahu, mestinya kan seperti ini. Kalau namanya ini kan, namanya glory itu kan mestinya seperti ini. Berapa banyak dari kita yang bawa Yesus itu dan semua rencana Tuhan di dalam rencana kita. Kita memanipulasikan Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya saya maunya ya Tuhan ya, saya sudah mengalami sulit nih. Hidup yang sangat sulit selama bertahun-tahun. Saya maunya sekarang mestinya kalau setelah saya pelayanan, saya mulai mengalami glory to glory. Kemuliaan demi kemuliaan. Padahal yang namanya kemuliaan itu, Tuhan itu datang dengan kemuliaan. Bukannya dengan kemuliaan, dia datang ke dalam, ke dunia ini lahir. Dia lahir di mana? Isn't that glory too? Kita selalu membuat satu kesalahan, menilai yang namanya kemuliaan itu harus wah. Kemuliaan itu harus yang jedeng, keren. Harus yang punya 10 perusahaan. Nggak ada salahnya dengan 10 perusahaan, amin ya. Amin ya, mau punya 10 tadi udah ada 3 ya mesinnya betul. Nanti Ko Arif mau berapapun, it's okay. Tapi dia melihat kemuliaan Tuhan bukan di sana waktu dapat 10, waktu dapat 1, waktu dapat 3. No, dia melihat kemuliaan Tuhan pada saat dia sulit, betul nggak? Pada saat kita mengalami yang brokenness. Dia melihat kemuliaan Tuhan di situ. Pada saat kalian, Tuhan tadinya saya ini nggak ada loh nilainya, tapi engkau angkat. Amin. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan nih, mulai nih ngoceh. Padahal dulu saya mengharapkan loh. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan, tuh dia mulai ngomong. Ini orang benar-benar kalau kalian baca nanti ya. Luar biasa degilnya dan belagunya kalau menurut saya. Karena dia udah pertama gak bisa ngelihat Tuhan Yesus. Terus dia mulai khotbahin Yesus. Dia kata-katain orang, dia kata-katain wanita-wanita itu sih bilang katanya dia udah bangkit. Padahal dia udah tahu sebenarnya the truth-nya itu 3 hari ketiga dia akan bangkit. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi tidak mereka lihat. Udah proven loh, gak ada Yesus itu dikubur. Tetap mereka masih mau apa? Pokoknya percayanya apa? Apa yang mereka lihat. Apa yang mereka mau lihat. Saya koreksi, apa yang mereka mau lihat. Si banyak dari kita itu melihat yang namanya terobosan Tuhan. Dengerin ya baik-baik. Terobosan Tuhan seperti apa-apa yang ada di kesaksian orang-orang. Apa yang ada yang saya pernah lihat. Apa yang ada yang pastor itu, pendeta itu, evangelis itu, nabi itu. Dan semua orang-orang wah kayaknya keren tuh kalau kayak begitu. Itu maunya saya tuh namanya kemuliaan dan terobosan Tuhan tuh kayak seperti itu. Pokoknya kalau saya saat ini keadaannya begini, ini kita gak mengalami kemuliaan. Saya sering tuh, saya guilty kalau kayak gitu ya. Jadi kalau dari kita percakapan ini aja, perikop yang tadi ini sampai sini aja kita udah ada satu pertama. Tuhan itu interested di dalam hal-hal yang kecil. Always attracted in the small ones. Poin pertama. Kedua, God is always in the midst of us. Even when we have unbeliefs. Dia itu justru hadir. Kalau kita bilang 2 orang, 3 orang berkumpul, bersekutu dalam nama Yesus, Tuhan akan hadir gitu ya.
Kita pikirnya waktu apa berdoa, kita waktu ada kebaktian, Tuhan hadir di situ. No, Tuhan hadir di situ bukan hanya pas kita lagi mengalami kemuliaan, tapi justru pas kita mengalami yang namanya tidak percaya itu, dia justru hadir. Dan dia ya, kalian tahu ya, waktu dia datang, Tuhan Yesus datang, dia bilang yang tadi kita ingat, lu ngomongin apa? Lalu dia jelaskan loh, dia jelaskan, pertama dia take time. Lu tahu gak take time-nya berapa? 7 mil. Dia jalan kan 7 mil sampai kayak Maus kan. Saya gak tahu sih kalau jalan 7 mil berapa ya yang sering jalan ya? 10 kilo. Tapi jalannya itu berapa lama kira-kira kalau jalan biasa ya? 2 jam ya? Lebih lah ya? Ya pokoknya berjam-jam lah, saya gak pernah jalan gitu. Tapi saya ngebayangin itu berjam-jam jalan. Belum kalau dia sambil jalan sambil berhenti bentar, sambil nyantai. Terus dia mulai berdialog, ngoceng-ngoceng, ya udah kita jalan lagi gitu. Nah belum seperti itu bisa mungkin 3, 4, 5 jam. Dan dia 3, 4, 5 jam itu dia mau loh untuk take time ngobrolin sama orang yang gak percaya ini. Dan untuk orang ini, Kleopas ini Kleopas ini bukan orang-orang yang menurut saya di Alkitab aja jarang disebut-sebut gitu. Tapi dia mau, dia care. Yang ketiga poinnya, kita selalu mau mengambil Tuhan itu masukkan ke dalam yang namanya box kita. Kotaknya kita, yang tadi saya bilang. Kita bilang kalau breakthrough itu kayak seperti apa maunya. Pokoknya harus seperti itu. Harus kayak kok Arif dah, harus. Pokoknya saya sekarang klaim harus ada 3 mesin misalnya. Harus rumahnya di BSD. Nah misalnya ya. Harus atau di Pondok Indah atau di mana. Kita selalu mikirnya maunya apa yang saya mau dan kalau bisa Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya maunya tahun ini Tuhan, tahun ini. Kalau enggak saya udah kebelet Tuhan enggak bisa. Padahal Tuhan tuh you have to know ya. Kalian harus tahu dan saya harus tahu nih. Bertobatlah. Karena dia itu adalah Allah dari masa depan loh. Dia tahu segala-galanya. Dia lebih tahu dari kita, lebih tahu dari yang namanya tukang kuamnya. Dia lebih tahu dari pakar-pakar ekonomi, lebih tahu dari pakar-pakar kesehatan dan sebagainya macamnya. Dia tahu gak pandemi akan terjadi saat ini? Tahulah. Bukannya terus dia kaget, terjadi pandemi kah? Enggak mungkin lah dia bingung. Pandemi apa itu? Covid atau apa? Dia udah tahu manusia akan berulah seperti ini, yes. Oh emang Cilita bilang pandemi dari manusia, saya gak tahu, saya gak mau bahas itu. Yang tapi saya tahu adalah itu bukan dari Tuhan saya. Dia namanya kesulitan, yang namanya kejahatan, maksudnya pandemi seperti ini, kesulitan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah namanya merancangkan bagaimana caranya. Supaya anak-anak saya merasa kekurangan. Gak ada ayatnya aja kagak ada. Gak ada. Saya bingung kalau orang Kristen bisa memberikan satu ayat bahwa Tuhan itu mendatangkan kesulitan. Saya bingung. Saya bingung. Itu kayak suara gitu ada di TikTok deh kayaknya. Saya gak tahu gitu. Karena itu gak mungkin. Tuhan itu gak mungkin gila satu hari mau kasih kebaikan, besok mau kasih kejahatan. Anak saya aja gak bakalan saya kasih kejahatan. Ya misalnya saya lagi mau menghukum anak saya, kamu gak boleh makan 2 hari. Gak mungkin saya tega. Itu saya yang mukanya beringas, marah-marah, bawel kayak begini. Yang gak sabar. Itu saya. Kalian mah orang baik-baik di sini mah. Gak ada yang kayak saya. Apalagi Bapak kita di surga. Ayat 25 bisa ditayangkan. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh betapa lambannya hatimu. Dia merebuke, menegur. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Kalau mau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kalian harus masuk ke dalam penderitaan. Haleluya dah tuh. Baca lagi dari ulang. Coba diulang. Ayat coba 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus itu harus menderita, masuk ke kemuliaannya. Kalian itu di dalam Kristus. Ada yang bilang, bisa gak ya kalau kita hidup enak-enak terus? Saya juga mau, tapi kalian tidak bertumbuh. Tuhan itu melakukan itu mendatangkan kebaikan dalam segala hal.
positif dan negatif dia mendatangkan kebaikan. Di dalam pandemi ini saya percaya banyak dari kita mempunyai karakter yang baru, karakter Kristus. Mendapatkan habit-habit yang baru, habit di dalam Kristus. Kalau kalian sekarang mendapatkan habit yang jelek, kemarin tadi saya ngobrol sama anak-anak gitu ya. Habit itu menjadi habit selama 66 hari. Kalau secara survei, betul ya? Ada yang pernah dengar gak ini? Setelah kita lakukan sesuatu 66 hari, maka jadilah itu suatu habit. Saya berdoa dan percaya di GBC kita mengucap syukur terus. Kita melihat pandemi, kebiasaan kita apa? Mengucap syukur. Waktu gak ada duit kurang ataupun ini mengucap syukur. Betul? Waktu kita mengalami yang namanya ada yang sakit, kita katakan mengucap syukur. Itu akan menjadi habit terus. Dan itu akan menjadi karakter kita. Adalah anak-anak yang dikasih Tuhan yang selalu mengucap syukur. Nah, pada saat dia jalan ya kan. Dia itu gak percaya, dia jalan 7 mil. Tuhan ingetin, Tuhan convince, dia meyakinkan supaya kita itu percaya bahwa tapi dia belum lihat Tuhan Yesus. Sampai detik Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus udah mau jalan lagi. Tapi mereka mungkin merasakan kok kayaknya enak ya sama Tuhan Yesus ya. Kok kayaknya enak ya, damai sejahtera ya gue ya. Kok kayaknya hati saya kok berkobar-kobar ya. Kok kayaknya saya happy ya tadi ya jalan sama orang ini dan saya mengalami yang namanya berkat kok kayaknya enak gitu. Sukacita ya. Lalu dia bilang gak usah jalan lagi, makanlah bersama saya. Sampai akhirannya Tuhan makan bersama dia, breaking breads. Dia melakukan Holy Communion, ya kan? Dia memberkati, dia memecah roti, barulah di situ terbuka. Saya mau katakan waktu kita melihat kepada Yesus, waktu Yesus diundang untuk tinggal bersama kita. Kata-kata di situ artinya undang itu abide, remain, tinggal, dwell, continue, endure, continue to be present. Waktu kita bilang katakan kepada Tuhan, Tuhan saya saat ini gak percaya, berat Tuhan. Tapi saya mau Engkau Tuhan bersama-sama dengan saya. Dwell, abide in me Lord Jesus. Abide terus Tuhan bersama kami. Waktu itu justru Yesus akan memecahkan, dia mengingatkan bahwa di dalam waktu aku memecahkan tubuhku, waktu tubuhku dihancurkan. Dihancurkan. Kita bukan hanya mengalami yang namanya terobosan, kita pikir terobosan. Tapi kalian akan melihat, you will see Jesus. Mata kita terbuka, saudara. Kalian tahu mata terbuka itu penting, saudara. Bukan mata kita secara jasmani, tapi hati kita. Waktu kita bisa melihat Yesus itu baik di dalam segala kehancuran hidup saya. Di dalam kayak kadang-kadang saya ngeliat ada hal-hal yang berat dalam hidup kita. Yang memang tidak bisa menjadi saya bilang mudah untuk dilupakan, ya udah dicuekin. Gak bisa. Tapi saat itu kita bisa melihat Tuhan Yesus waktu dia memecahkan tubuhnya. Dia tahu, dia katakan kepada kita semua, aku pecahkan tubuhku. Amin. Aku pecahkan tubuhku. Mari kita bangkit berdiri. Kita saat ini bangkit berdiri, kita katakan kita menerima. Ini yang Tuhan lakukan kepada kepada Kleopas, kepada 2 murid yang saat itu sedang mengalami krisis. Faith, iman. If you are unbelief, kalian saat ini merasakan, kok saya gak percaya, kok kayaknya Tuhan itu gak baik dalam hidup saya. Waktu kalau kita bilang, kayaknya kenapa begini, kenapa begitu, pertanyaan demi pertanyaan, bahkan kegagalan demi kegagalan kalian alamin. Ini, kalian lihat tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Karena dia dihancurkan, dia di crush, semuanya dipatahkan, semuanya kalian tidak punya pengharapan lagi. This is it. Inilah Tuhan tubuhnya supaya kita mengalami yang namanya kesembuhan. Kalian mengalami sakit penyakit saat ini katakan, I am healed by your stripes. Dengan bilur-bilurmu Tuhan aku sudah disembuhkan. Tuhan Engkau ya Bapa yang sudah memberikan Tuhan
Tubuhmu Tuhan dihancurkan buat kami sehingga kami tidak mengalami kesepian, tidak mengalami depresi, tidak mengalami lagi ya Bapak yang namanya ketakutan, tidak mengalami lagi yang namanya tidak percaya Tuhan, kebimbangan, khawatir Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, all the negative ones, semua yang negatif, kami katakan saat ini it is paid for. Sudah dibayar, bilur-bilurmu memberikan kami keutuhan in Jesus name. Mari kita terima teman-teman. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat darah Kristus. Darah yang sudah menebus kita semua saudara. Darahnya Tuhan yang begitu bekerja dengan dahsyat. Dan ini efektif bekerja selama-lamanya. Kita dibenarkan, dibayar, setiap dosa-dosa kita ditebus. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kita menjadi anak kesayangannya. Terima kasih Tuhan, ini adalah darah-Mu sendiri, bukan darah domba. Bukan darah binatang, tapi darah-Mu, anak-Mu sendiri Tuhan. Yang sudah menebus kami semua. Terima kasih kami menerima kebenaran di dalam Kristus. Amin. Thank you Jesus. Kalian harus tahu ya, bahwa waktu selama 7 mil perjalanan, begitu banyak terjadi yang namanya mujizat demi mujizat. Kalau kalian berjalan bersama Kristus, mungkin kelihatannya Tuhan belum bekerjanya, belum selesai. Tapi saya mau katakan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kalian dan akan terjadi mujizat. Mujizat yang kita pikir kadang-kadang yang tadi saya bilang. Kadang-kadang mujizat kita mikirnya yang terlalu wah. Mujizat kalian bangun tiap hari aja udah wah banget. Kalian bangun dengan kesehatan. Kalian apapun yang kalian alami saat ini, biarlah kalian mulai rayakan. Celebrate the goodness of God every day. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ini waktu mereka Tuhan sudah memecahkan roti, terus kan waktu mereka mulai terbuka melihat Yesus dan Yesus itu disappear, gak ada gitu ya. Terus dia bilang kan baru mulai sadar, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, dia terangkan kitab suci loh. Bukannya lu kan udah tahu, kan udah pernah udah di-sharingin di GBC tiap minggu. Masa kagak ngerti mengenai kasih karunia? Ya ampun deh gitu. Kita kadang-kadang gak sabar ya, tapi Tuhan menceritakan lagi loh. Dia bukakan kitab suci. Saya bilang Tuhan dahsyat banget. Lalu bangunlah mereka dan terus berjalan, terus kembali ke Yerusalem lalu mendapati 11 murid. Lalu mereka balik lagi ke Yerusalem, dia jalan 7 mil lagi. Kalian tahu gak mereka waktu jalan balik? Ini signs. That God waktu Tuhan itu memberikan satu pemulihan, dia membukakan mata, benar kata tadi ya. Membukakan mata mereka. Kedua, dia akan menjadikan kalian anak-anak yang kuat dan sehat. Bisa jalan balik lagi, 7 mil lagi. Saya gak apa-apa lah gak usah sehat. Itu sih lu, saya sih mau sehat. Saya sih bukan cuma mau sehat, saya mau awet muda. Saya mau kulit saya sampai nanti umur 90, 100 kayak Sarah. Pokoknya saya udah bilang, Tuhan saya gak mau pokoknya. Saya berdoa pokoknya gak ada wrinkle. Semua yang keriput-keriput, Tuhan engkau kencengkan lagi. Pastor Lita gila, gak apa-apa. Kalau di dalam Kristus bukan gila itu. Karena Tuhan sudah melakukan kepada Sarah. Justru kita tidak percaya lagi apa yang dunia katakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kita. Kita ini bukan dari dunia ini loh. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Dia jelaskan kepada murid-muridnya nih. Kalian tahu kan? Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nih ada satu hal lagi yang kalian dapatkan. Waktu dia memecah-mecahkan roti, dia itu mulai mengenal. Dibilang di sini ya, mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mengenal di situ kata-katanya adalah ginosko. Ginosko itu adalah hubungan intim suami dan istri.
Waktu kalian memecahkan roti, jangan underestimate waktu kalian memecahkan roti. Ada sesuatu yang namanya union, satu hubungan suami istri yang terjadi antara kalian dengan Yesus. Ada sesuatu yang terjadi yang intim saudara. Yang intim itu terjadi. Jangan kalian underestimate lagi Holy Communion. Waktu kalian bilang Tuhan saya mengenal Tuhan. Saya tahu Tuhan. Waktu saya menerima tubuhmu dan darahmu Tuhan. Apapun yang saya mengerti. Saya pakai kacamata Kristus. Amin. So, jadi ada beberapa poin dari tadi yang terakhir waktu kita mengundang, mendesak Yesus untuk tinggal bersama kita, remain. Dan Tuhan membuka mata kita waktu dia memecahkan roti itu, ya, kita mengalami satu intimate fellowship with God. Amin. So, saya percaya saudara-saudara, waktu kita justru mengalami yang namanya tidak percaya, Tuhan dia datang kepada level kita masing-masing. Kalian diberkati? Saya merasa sangat diberkati, mari bangkit berdiri. So kalian diberkati semuanya? Saya merasa sangat diberkati, thank you for listening, thank you semuanya kalian datang di tempat ini. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaatmu Tuhan berlimpah, limpah, 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 limpah. Sampai tidak terbendung lagi semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Keluar memberkati setiap orang di sekitarnya. Dimanapun mereka berada. Di dalam keluarga mereka, di tempat mereka waktu sharing online. Waktu mereka tempat kerja mereka. Waktu mereka dengan orang tua mereka. Dengan anak-anak mereka. Dengan tetangga mereka. Oh Tuhan berkati semua Tuhan Yesus. Bukan hanya dengan keuangan, listen. Bukan hanya dengan keuangan. Tapi biarlah hati mereka penuh dengan ucapan syukur. Hati mereka penuh Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu minggu ini. Engkau terus Tuhan. Jagai, lindungi. Tidak ada satupun anak-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang sakit. Tidak ada yang terkena sakit COVID in Jesus mighty name. Dan bukan hanya penyakit COVID, any kind of disease. Semua sakit penyakit Engkau ya Bapa yang hancurkan. Engkau sudah bayar. Bahkan bukan hanya Engkau bayar Tuhan, Engkau sudah buktikan kepada dunia bahwa Engkau hidup. Thank you Jesus, Engkau hidup. Dan sehingga itu mereka semua mengalami hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau ya Bapa yang berkati keluarga kami semua. In Jesus mighty name. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Be dismissed. God bless.